Halo, salam sehat. Bapak sampaikan kepada siswa yang ada di rumah. Mari ikuti pembelajaran setiap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk menunjang kesuksesan masa depanmu, terutama di dalam pembelajaran materi yang disampaikan kamu bisa ikuti. Nah, hal yang perlu Bapak sampaikan pada hari ini sebagai mata pelajaran kita, materi yang akan kita bahas adalah ciri-ciri dari sebuah cerpen. Setelah sudah saya berikan materi kepada kamu mengenai sebuah cerita pendek yang disebut biasanya sehari-hari adalah sebuah cerpen. Jadi cerpen akan kita pelajari di dalam pembelajaran ini melalui ciri-cirinya. Manakala yang pernah kamu dengar ciri-ciri dari cerpen adalah yang pertama biasanya bersifat fiktif. Ciri bersifat fiktif ini menyatakan di dalam sebuah cerpen akan ada unsur pengimajinasian. Maka untuk itu siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah, mari kamu ingat bahwa ciri-ciri dari cerpen pastinya akan bersifat fiktif. Tidak sama dengan karya ilmiah yang harus kamu buat dengan adanya bukti-bukti yang benar terjadi. Tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh kamu buat pengimajinasian, pengandaian, tidak boleh. Karena berbau dengan fakta yang realita. Tidak kamu buat data yang manipulasi, tidak boleh di dalam karya ilmiah. Namun untuk sebuah cerpen, karena cerpen ini dikatakan adalah tulisan atau prosa yang menghubungkan dengan karya sastra, maka untuk itu karya sastra akan berhubungan dengan fiktif sebagai unsur daya tarik. Saya tulis cerpen itu untuk sebagai daya tarik kepada pembaca. Saya buat fiktif itu sebagai imajinasian supaya lebih menarik. Yang kedua, di dalam unsur cerpen pasti ada yang dikatakan dengan yang dikatakan di dalam sebuah cerpen, aku mempunyai sebuah ciri-ciri, yaitu cerpen mengatakan dia tidak lebih dari 10.000 kata. Maka untuk itu jika saya atau kamu ingin menulis sebuah cerpen, mari kamu perhatikan petunjuk yang telah disampaikan bahwa cerpen tidak memiliki kata lebih dari 10.000. Untuk itu boleh kamu hitung secara manual, maka akan benarlah sebagai dari ciri-ciri cerpen. Tidak kita samakan juga kepada tulisan karya ilmiah yang begitu panjang, lebih dari 10.000 kata. Maka kita tidak boleh juga berdasarkan jika kurang dari 10.000 kata juga itu cerpen, belum tentu. Kenapa? Ada yang dikatakan dengan artikel, itu adalah bagian dari karya ilmiah. Artikel tidak selalu harus panjang, tergantung apa yang disampaikan oleh si penulis. Maka untuk itu dari yang disampaikan dengan ciri-ciri kita boleh buat kamu menulis sebuah cerpen itu 10.000 kata maksimal. Nah, biasanya juga selain dari ini, yang kedua, sebagai penambahan yang ketiga, cerpen itu membahas satu aspek saja. Apa yang mau disampaikan, membahas atau menceritakan satu aspek saja. Di sini kamu siswa Bapak seluruhnya
Yang dikatakan dengan membahas satu aspek atau menceritakan satu aspek, ini maksudnya adalah contoh. Saya buat pemisalan adanya satu cerita tentang anak durhaka. Biasanya yang diceritakan itu adalah tentang si anak. Apa yang disampaikan di sana tentang kelakuan si anak kepada orang tuanya, maka dikatakan anak durhaka. Maka cerita itulah yang terus akan diungkapkan di dalam cerpen. Tidak ada unsur penambahan tentang cerita lain yang membandingkan. Maka aspeknya hanya satu. Aspek untuk satu tujuan saja, satu aspek saja, yang mana tadi jika dia berbicara tentang anak durhaka, maka yang disampaikan adalah kelakuan si anak tersebut kepada orang tuanya. Nah, itulah yang menjadi unsur ketiga sebagai ciri-ciri. Yang terakhir, mungkin kamu membaca bahwa tokoh di dalam cerpen itu tidak banyak. Nih. Tidak banyak. Jadi tokoh yang dituangkan atau tokoh yang berperan yang ambil bagian di dalam teks tersebut tidak banyak. Maka untuk itu kamu supaya bisa membatasi tokoh-tokoh yang diharapkan dari cerpen, maka dikatakanlah tokoh ini adalah tokoh yang tidak memiliki banyak pemeran di dalam sebuah cerita tersebut. Maka untuk itu mari perhatikan dan dibahas. Kamu baca teks cerpen yang ada, boleh kamu searching dari Google, boleh kamu baca buku yang ada isinya cerpen. Maka untuk itu akan membantu kamu untuk pemahaman kepada cerpen melalui ciri-ciri. Demikianlah pembelajaran untuk ciri-ciri dari cerpen.